Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Ariza Ferrari Raharjo. Saya mahasiswa dari Universitas Indra Prasta PGRI ya, Unindra. Eh, saya mahasiswa semester 6, pendidikan bahasa Indonesia, dan di sini saya melakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah retorika, yaitu ingin membedah buku. Buku apa sih? Gitu kan. Mungkin ada yang bertanya-tanya gini, eh, Kak Reza, ya, misalnya seperti itu ya. Buku apa sih yang ingin dibedah sama Kak Reza itu? Buku ini ya. Buku Persuatrik, cara mempengaruhi pikiran orang lain dalam 7 menit atau kurang. Jadi di buku ini penulisnya adalah Kodrisha. Dia seorang pakar persuasi terselubung. Jadi bisa dibilang seperti motivator sih dia. Dia banyak memberi motivasi kepada orang lain. Makanya Kodrisha ini seorang yang ingin tahu. Jadi dia banyak tahu, makanya dia melakukan cara dengan meluncurkan buku ini gitu, menulis persuatrik. Makanya nih buat teman-teman semua, jika Anda tidak tahu, ya maka harus tahu. Dengan mencari tahu, mengumpulkan semua informasi yang Anda tahu gitu, jadi Anda jadi dapat memahami yang Anda tidak tahu, jadi mengerti gitu. Sama seperti orang ini nih, Kodrisha ini dia sangat pintar sekali ya. Dia dari awal tidak tahu apa-apa, dengan banyak ingin tahu, dengan banyak referensi dia bertanya kepada siapa saja, dia kumpulkan jadi satu, dan jadilah buku ini. Oke, di buku ini isinya itu bisa dibilang bagaimana seseorang nih, misalkan saya ingin diakui oleh orang lain. Semisal saya ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, cocok sekali nih buat seorang pemimpin untuk membaca buku ini. Jadi tuh eh, jika jika saya misalkan saya berpidato di depan ribuan banyak orang. Saya berarti harus bagaimana caranya isi pidato saya itu harus diterima gitu oleh orang lain. Jadi salah satu contoh mempengaruhi orang ya seperti itu. Bisa bisa juga dengan hipnotis. Nah, di sini juga dijelaskan di buku ini. Hipnotis itu kan kita mempengaruhi orang lain ya. Nah, tapi hipnotisnya yang positif, jangan negatif. Bisa juga dengan kayak gitu. Di buku ini pokoknya banyak deh diceritakan. Jadi mengapa saya memilih buku ini, saya ceritain dari awal dulu ya. Jadi awal ceritanya saya memilih buku ini tuh, jujur saya bukan seorang yang sering tiap hari atau ada waktu tuh sering baca buku. Saya jarang sekali baca buku, jujur saya. Suatu ketika memang memang tanggung jawab juga sih, tugas dari seorang dosen untuk saya seorang mahasiswa untuk membedah buku. Nah, saya bingung tuh ya kan. Di satu sisi saya tidak punya buku-buku tentang public speaking seperti itu ya kan. Nah, saya memiliki teman, uh, dia satu kampus juga sama saya, dan juga dia berbeda kelas gitu. Jadi saya meminjam buku dia gitu. Dia terima kasih banget nih buat Jurdi, bukunya gue pinjam buat tugas gue ya kan. Masa mulai dari situ, saya kan orangnya tidak suka sekali membaca ya, maksudnya jarang gitu, bukan tidak suka sekali. Dan setelah saya meminjam buku ini tuh, saya di rumah langsung jadi penasaran gitu, wah isinya apa sih nih, masa gue cuma minjem doang gitu ya kan, tanpa membacanya. Yaudah, dalam sehari saya mencoba membaca, kok menarik, dari covernya saja, dari judulnya saja kok menarik gitu ya kan. Ya udah, saya mulai baca kan. Saya cari tahu dulu kan, ini buku siapa, gini gini gini. Dan alhamdulillahnya saya jadi ketagihan gitu baca dan menyelesaikan semua buku ini nih.
Di sini ada 139 halaman ya, tebalnya cuma segini. Iya, yang saya tangkap dari buku ini tuh, apa yang saya keluhkan tuh ada di sini gitu. Maksudnya orang yang tidak percaya diri, kurang percaya diri, orang yang ingin ingin menjadi pemimpin juga dijelaskan di sini, orang yang ingin diakui oleh masyarakat, uh, orang yang ingin bijaksana lah gitu, pokoknya dijelaskan di sini. Jadi menurut saya ini referensi yang bagus untuk orang yang ingin maju, ingin sukses, ingin apa ya, ingin mengembangkan usaha juga bisa dengan ini. Soalnya kan dalam suatu usaha kan, pengusaha itu kan dia harus memiliki bagaimana caranya menarik customer gitu ya, menarik pembeli gitu. Penting sekali itu public speaking, dan juga buku ini nih mempengaruhi orang lain. Jadi kita mempengaruhi dengan menjual produk kita yang kita jual gitu ya kan. Jangan saya kasih contoh dari ini. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Kakak lagi bete ya? Iya ini lagi bete. Jangan bete kak, makanya beli produk ini. Ya seperti itu. Saya kasih contoh ya. Iya banyak sih mempengaruhi orang lain. Dalam ilmu pendidikan juga ada ya, penting juga. Apalagi untuk jurusan saya pendidikan bahasa Indonesia juga harus bisa mempengaruhi orang lain, tapi yang positif gitu. Misalkan saya presentasi nih, ada tugas saya presentasi, saya pembukaan dan saya menyampaikan isi materi. Nah isi materinya itu juga harus ini ya, harus jadi teman-teman saya itu di kelas itu juga harus bisa paham gitu apa yang saya bicarakan, dan juga relate lah seperti itu sama kehidupan sehari-hari. Saya kira sudah cukup kali ya, apa belum kali? Disuruh 10 menit cuy. Apalagi ya, pokoknya harus baca buku ini, oke? Saya nggak mau tahu siapa kalian di mana, harus beli. Ada vouchernya juga cuy. Tuh, voucher diskon training Persuatik sini 500.000. Untuk informasi jadwal training terdekat hubungi call center kami. Ya saya akhiri saja ya presentasi bedah buku yang ala-ala saya ini ya kan. Ya menurut saya sih melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan atau belajar itu tidak harus dengan sesuatu yang serius banget gitu, tegang banget. Buat apa? Santai aja mengalir ya, nggak kayak saya gini. Yang penting isinya dapet. Ya, intinya bedah buku ini gitu ya kan. Iya. Ya udah, kurang lebihnya saya minta maaf ya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.